Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Rahman, NIM 19362. Berpikir kreatif kelas A dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Nomor pertama, apa itu berpikir kreatif? Di bawahnya ada definisi berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya yang didapat dengan pengembangan pemikiran yang baik. Kemudian metode berpikir kreatif. Yang pertama yaitu ada evolusi. Evolusi adalah setiap masalah yang terselesaikan dapat diselesaikan lagi dengan cara yang lebih baik. Kemudian ada sintesis, yaitu dua atau lebih ide existing digabungkan ke ide baru ketiga. Selanjutnya ada revolusi, yaitu terkadang ide baru terbaik adalah ide yang sangat berbeda. Kemudian ada reapplication, yaitu lihatlah kadang-kadang lama dengan cara yang baru. Kemudian ada changing direction, yaitu tujuannya adalah memecahkan problem bukan untuk menerapkan solusi tertentu. Selanjutnya yaitu indikator berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan orisinil. Hal ini bahwa berpikir kreatif memiliki beberapa indikator untuk menghasilkan ide yang baru. Kreativitas seseorang dapat ditunjukkan dengan berbagai hal. Yang pertama, kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan kepribadian, atau kecakapan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada letak kreativitas dalam posisi pembagian otak manusia antara otak kiri, otak kanan, dan otak kiri. Perbedaan otak kanan dan otak kiri terletak pada jenis pemikirannya yang dihasilkan. Otak kanan merupakan bagian otak yang paling yang memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir tentang seni. Sementara otak kiri lebih banyak memikirkan hal-hal yang analitis dan matematis. Selanjutnya yaitu lateral thinking. Lateral thinking merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Istilah ini pernah diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 67. Yaitu biasanya saat seseorang dihadapkan dengan masalah, ia cenderung mengandalkan penalaran yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian, mahasiswa memberikan contoh dari pengalaman kemudian berubah menjadi pengetahuan dan berubah menjadi kreativitas. Yaitu contohnya ini. Ini merupakan lampu tidur. Hadirnya lampu tidur ini karena adanya pengalaman orang pada masa lalu. Ketika malam hari di kamar dengan suasana yang sangat gelap. Kemudian mereka berpikir, alat apa yang bisa berfungsi untuk menerangi ruangan dan dibutuhkan ketika waktu tidur. Lampu tidur ini didesain cahayanya tidak begitu terang dan tidak silau supaya tidur lebih nyaman. Yang nomor 2 yaitu implementasi metode berpikir kreatif dari lingkungan sekitar kita, membuat sebuah perubahan untuk memudahkan manusia. Saya ada contoh yaitu tripod. Tripod ini adalah bingkai atau dudukan berkaki 3 portable yang digunakan sebagai platform untuk menopang berat dan menjaga stabilitas beberapa objek lain. Pada awalnya, tripod ini pada saat bangsa Cina dilakukan berfungsi untuk ornamen atau piala penyangga kuali. Kemudian, pada masa Yunani digunakan untuk kuno vas penyangga. Saat ini, tripod berevolusi sebagai alat penyangga yang memiliki kaki 3 yang berfungsi untuk menopang kamera atau HP.
Dengan menggunakan tripod ini, hasil foto dan video akan jauh lebih bagus. Perangkat ini juga berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan suatu gambar, suatu objek, dan menghilangkan guncangan. Ketika sedikit tangan bergoyang, sedikit saja hasilnya sudah buram. Jika sudah menggunakan tripod ini, perangkatmu jadi lebih mudah diandalkan dan menghasilkan gambar yang lebih stabil dan fokus. Tripod ini juga berguna untuk mengurangi kelelahan pada fotografer dalam mengambil gambar suatu objek. Selanjutnya yaitu metode berpikir yang tanpa kita sadari di lingkungan sekitar kita, dan memberikan ulasannya. Saya mengambil contoh pada kereta api. Kereta api pertama dibangun pada 1867 di Semarang dengan rute Semarang Tanggung yang berjarak 26 km. Dibangun oleh Belanda atas permintaan Raja William I untuk keperluan militer di Semarang. Kemudian, dalam melayani kebutuhan akan pengiriman hasil bumi dari Indonesia, pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membangun jaringan kereta api dari Muara pada pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta sampai Tanjung Perak di Surabaya. Semarang meskipun strategis, namun pelabuhannya hanya untuk barang, sehingga barang dikirim harus dari Batavia ke Surabaya. Dan pada masa akhirnya kemerdekaan, kereta telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, perkereta apian semakin baik. Kesuksesan transformasi kereta api ini berhasil menjadi moda transportasi yang sangat diandalkan oleh masyarakat. Dulu kita menjumpai kereta api ini semrawut, penuh sesak, dengan penumpang yang tidak beraturan, duduk di lantai, di botres, bergelantungan di pinggir gerbong, hingga menaiki atas gerbong kereta. Keramaian ini belum ditambah dengan pengamen, pedagang asongan, pengemis, bahkan ada pencopet yang dengan mudahnya masuk stasiun dan masuk ke dalam gerbong kereta. Karena tidak adanya pembatasan orang ini, maka tak jarang penumpang memasuki stasiun dengan tidak resmi. Namun fenomena ini hanya tinggal kenangan. Namun sekarang kereta api di Indonesia sudah berubah dan berbenah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.